dilarang hadir di Thanksgiving, hingga terungkap saya pengendali warisan 15 juta adik Budi berjalan menyusuri jalan setapak pulang ke rumah, langkahnya terhenti ketika mendengar kabar dari tetangganya. Dika, saudaranya yang tinggal jauh di Amerika, akan mengadakan acara Thanksgiving. Namun, di balik berita bahagia itu, ada kabar yang menghancurkan hati Budi. Dika melarangnya hadir. Rasa sakit menyesakkan dada Budi saat mendengar kalimat, "Kehadiranmu hanya akan memalukan aku di depan teman-temanku." Air mata mulai menggenang di pelupuk mata, namun ia berusaha menahan. Dalam perjalanan pulang, perasaan terpinggirkan menyelimuti Budi. Seolah seluruh kerja kerasnya selama ini tidak berharga. Ayah dan ibunya, yang telah berjuang mati-matian untuk memberi mereka kehidupan yang layak, pasti sangat kecewa jika tahu sikap Dika. Dalam sunyi malam, ia merenungi keluarganya yang sederhana. Kenangan saat berkumpul dalam keadaan apapun tertawa bersama, berbagi cerita membuat hatinya hangat namun juga perih. Esok harinya, matanya sembab. Di tengah pekerjaannya sebagai buruh di pabrik, ia merasa seolah beban di punggungnya semakin berat. Raut wajahnya menggambarkan kebangkitan semangat Budi. Tahu inilah saatnya untuk berjuang. Ia mulai melakukan hal-hal kecil untuk menunjukkan keberadaan dirinya, meneruskan nilai-nilai yang diajarkan orang tua, kerja keras, kejujuran, dan rasa hormat. Meskipun banyak orang di sekitarnya meremehkannya, Budi tetap bersikukuh untuk tidak menyerah. Ketika Budi duduk di tepi sawah, jari-jarinya memainkan rerumputan, sebuah ingatan muncul, betapa bahagianya mereka saat merayakan hari-hari kecil sebagai keluarga. Dalam kemalangan, dia bertekad, "Aku pasti bisa mengubah pandangan Dika. Aku akan berjuang, meskipun harus menghadapi semua rintangan sendirian." Dia merasakan ada yang mendesak untuk berbicara dengan Dika, menjelaskan semua yang ia rasakan. Harapan menggelora dalam hatinya meski kegagalan tetap membayangi. Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi lain layar. Sekarang mari kita lanjutkan. Setiap detiknya berlalu membawa beban lebih berat di bahunya, Budi merasa tertekan. Kenangan indah yang seharusnya jadi pengingat keberanian, malah menjadi pengingat betapa jauh jarak antara mereka. Ketika Thanksgiving semakin dekat, rasa takut terjebak dalam kesedihan menumpuk di pikirannya. Di tengah gelapnya keraguan, satu pertanyaan menghantuinya. Jika Dika tidak mendengarnya, akankah mereka pernah kembali seperti semula? Budi tahu satu hal, cinta keluarga yang tulus adalah kekuatan terbesarnya. Dengan penuh harapan dan keberanian, dia bersiap menghadapi kemungkinan terburuk, menyiapkan kata-kata demi sebuah kesempatan untuk menyelamatkan kehormatan keluarganya. Dan saat itu tiba, sebuah langkah kecil mungkin akan mengubah segalanya, atau justru berakhir dalam patah hati. Budi berdiri di depan cermin di ruang kecilnya, mencoba merapikan penampilannya. Pikirannya melayang jauh, jauh dari bayangan diri yang terpancar dalam kaca. Di luar, suara anak-anak bermain klasik saat matahari terbenam mengiringi pikirannya. Tersekat dalam dilema, dia merasa terjebak di antara masa lalu yang hangat dan masa depan yang ketakutan. Misalnya, jika ia bisa berbicara dengan Dika, apakah mereka bisa menangkap kembali persahabatan yang dulu ada? Namun, keraguan terus menggerogoti. Hari Thanksgiving di negeri seberang semakin dekat, perayaan yang penuh warna dengan kebahagiaannya memancar dari setiap sudut.
Budi tahu, meskipun dia bukan bagian dari itu, pikirannya seakan dipenuhi bayangan. Bayang-bayang kesedihan, yang ia coba sembunyikan di balik senyumnya yang dipaksakan, menyiksa pikiran dan hatinya. Dia pun bersandar pada harapan yang bergetar lembut di dalam hatinya, satu-satunya teman yang setia. Dengan langkah berani, Budi memutuskan untuk mengirim pesan kepada Dika. Jarinya mengetik lambat, 20 kali menghapus pesan sebelum akhirnya menyentuh kirim. Dika, aku ingin berbicara. Aku paham jika kamu merasa malu, tapi kita adalah keluarga. Satu keluarga. Mungkin menyampaikan isi hatinya begitu saja akan membuka hati saudaranya. Dalam hati, ia berharap balasan yang hangat lebih memiliki makna daripada sekadar kata-kata. Sehari berlalu, 2 hari. Rasa cemas semakin menumpuk, hingga satu pagi, saat dia sedang mengangkat barang di pabrik, sebuah notifikasi masuk di ponselnya. Dika membalas. Kau tidak mengerti, Budi. Ini bukan hanya soal kita. Aku tidak bisa. Ada banyak yang sedang menunggu. Aku tidak bisa melakukannya. Pesan itu seperti sebuah tamparan, dingin dan menyakitkan. Jantung Budi berdegup cepat, napasnya memburu. Kemarin dia berkata, satu keluarga. Namun sekarang Dika menginginkan jarak, semakin menambah kesedihan yang dia rasakan. Angin dingin menyapu wajahnya, seolah mengingatkan bahwa keluarganya telah terpecah. Dia berlari keluar dari pabrik, ingin berteriak, namun mulutnya terasa terkunci. Apa yang bisa dia lakukan untuk membongkar tembok ini? Apakah perjuangannya selama ini sia-sia? Di bawah sinar matahari yang jatuh, Budi memasuki sawah yang ada di dekat rumahnya. Dia ingin merasakan kebebasan, meresapi aroma tanah basah yang menyegarkan. Tetapi bahkan keindahan alam tidak membantunya melupakan kesedihan. Keinginannya seakan dihalangi dinding dingin yang dibangun oleh Dika. Dadanya penuh rasa sakit yang tak tertahankan, ketika imajinasinya melayang ke masa-masa indah bersama Dika dan anak-anak yang lain. Di sore itu, keputusan tiba-tiba melintas di pikirannya. Kenapa tidak pergi ke acara Thanksgiving Dika tanpa memberitahu dia? Kesempatan untuk menemui Dika secara langsung dan memberitahunya bahwa keluarga adalah segalanya. Dia harus berani mengambil langkah yang tidak terduga demi sebuah harapan, meskipun hasilnya mungkin berisiko. Matahari tenggelam menggantikan malam, Budi menghadapi pilihan besar. Rasa takut dan kegembiraan bertabrakan dalam dirinya. Dia tahu, ini adalah sebuah perjalanan untuk menghentikan dinding yang membatasi hubungan mereka. Saat menyiapkan segala sesuatunya untuk pergi, hatinya menjerit, apakah aku berani menghadapi semua ini? Hanya waktu yang akan memberitahu jawaban dari semua keraguan yang mengganggu. Keresahan dan harapan saling berkelahi, hingga terbangun pertanyaan baru. Apa yang akan terjadi jika Dika melihat kehadirannya dengan cara yang berbeda? Apa yang menantinya di acara tersebut? Budi menyiapkan segala sesuatu dengan hati-hati, barang-barang yang harus dibawa terasa berat di punggungnya, tetapi lebih berat lagi beban di dalam hatinya. Dia teringat kembali saat-saat penuh tawa di antara mereka, saat Dika membuat leluconnya membuat semua orang tertawa. Kenangan yang seharusnya membahagiakan kini hanya menjadi pengingat betapa jauhnya hubungan mereka telah tergerus oleh waktu dan ketidakpahaman. Malam itu, dengan suara angin yang berbisik lembut, ia melangkah pergi dari rumahnya. Jalanan sepi, bulan bersinar terang memberi penerangan. Budi merasakan ketegangan dalam setiap langkahnya, seolah bumi ini tidak ingin melepasnya. Dia meninggalkan semua keraguan dan meneguhkan niat. Acara Thanksgiving adalah kesempatan baginya untuk membuktikan cinta, meskipun dia tahu bahwa harapan itu mungkin terpaksa harus ditanam rendah. Dengan setiap detik menuju lokasi acara,
Pikirannya berlari-lari antara harapan dan ketakutan. Sesampainya di tempat acara, suara riuh dan gemuruh tawa menyambutnya. Budi berdiri di luar, ragu untuk melangkah masuk. Dia melihat banyak wajah, keluarga besar Dika yang berkumpul dengan segala keceriaan. Momen kebahagiaan yang semestinya menjadi bagian darinya kini seakan menorehkan rasa sakit yang lebih dalam. Namun, dalam hati ada secercah harapan. Mungkin dikatakan bisa mengabaikannya ketika dia ada di depan mata. Dia menarik napas, menyiapkan keberanian. Saat melangkah masuk ke ruang penuh kehangatan itu, pandangan sejumlah orang tertuju padanya. Dalam sekejap, bayangan wajah-wajah yang dekat dan familiar seperti memanggilnya. Matanya menangkap sosok Dika, tertawa dan dikelilingi oleh mereka yang mencintainya. Hati Budi bergetar. Bagaimana mungkin dia bisa terlihat bahagia jika ada dia yang mengabaikannya? Budi melangkah lebih dekat, dan saat itu, Dika juga melihatnya. Ada keheningan singkat, lalu perbincangan pelan mulai kembali. Namun, di antara suara riuh, Budi hanya bisa terpaku pada pandangan Dika yang diliputi kebingungan dan ketidakpastian. Budi merasa dihadapkan pada dua pilihan, mendekat dan berbicara atau mundur dan menyembunyikan diri, hampir seperti pilihan untuk menghidupi kembali hubungan ini atau merelakannya selamanya. Dia menggigit bibirnya, seolah merasakan sakit di dalam. Terbayang jelas bagaimana Dika sebelumnya menjauh. Tetapi kehadirannya di sini berarti dia masih ingin mencoba, bukan? Hati Budi berjuang antara ketulusan yang jelas dan rasa was-was yang datang kembali seperti badai. Ketika dia mengambil langkah mendekat, teman Dika yang lain secara tidak sengaja menjatuhkan gelas, menyebabkan semua perhatian tertuju pada suara klakson yang tiba-tiba memecah kesunyian. Budi? Dika melangkah maju sedikit, raut wajahnya terlihat bingung. Kau di sini? Suara Dika tidak sepenuhnya percaya, atau seakan ada rasa marah yang tersimpan di sana. Budi merasa dadanya terjerat, kata-kata berusaha keluar namun terhenti, seperti terjebak. Apakah ini saatnya dia mengungkapkan rasa sakitnya, atau menyerahkan semua harapan pada takdir? Momen itu terasa berat, seperti menanti sebuah jawaban yang akan mengguncang hidup mereka. Seketika, Budi merasa bahwa semua keraguan yang ada akan terjawab malam ini. Apakah Dika akan membuka hatinya, atau akan tetap berada di balik tembok yang sulit dijebol? Dengan satu tarikan napas dalam-dalam, Budi pun mengatur pengerahan semangat, berharap segala harapan dan kenangan indah bisa diceritakan dengan penuh keberanian. Apakah ini bisa menjadi langkah pertama untuk kembali mewujudkan sesuatu yang hilang? Saat pikiran Budi berputar, saat bersamaan, suasana di sekitarnya mereda, mengalir sebagai latar belakang cerita yang lebih besar. Ketika keputusan itu akan terucap, dan harapan menyatu dengan ketegangan apa yang akan terjadi selanjutnya? Saat harapan dan ketegangan berpadu, Budi merasa seolah waktu melambat. Dika masih berdiri di hadapannya, sorot matanya mencari jawaban dalam keheningan. Setiap detak jantung Budi menggema di telinganya, rasa cemas dan harapan bercampur aduk. Ia berusaha menangkis rasa sakit yang menggerogoti dada. Ya, aku di sini. Akhirnya Budi mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Suaranya terdengar lebih lembut dari yang dia harapkan. Dika tampak terkejut, namun juga tidak bisa menghindari kalau ada sedikit senyum miring di wajahnya. Namun, dahi Dika berkerut. Kenapa kau datang? Kau tahu kita tidak baik-baik saja. Ada kejujuran dalam nada suara Dika, meski mirip sekaligus berjarak. Budi mengeluh dalam hati, betapa sulitnya menemukan cara berkomunikasi di antara mereka. Bukankah sudah cukup lama mereka terpisah? Kenapa perasaan ini tak kunjung sirna? Keberadaan Dika di hadapannya membuat semua kenangan kembali menghantui, semua tawa, semua ajakan yang ditolak,
semua kebahagiaan yang terlewat. Karena aku ingin berbicara, jawab Budi, suaranya lebih tegas kali ini. Aku ingin kita bisa kembali berkomunikasi. Sudah terlalu lama kita membiarkan semua ini menganggur, Dika. Suara tawa di sekeliling mereka kembali menggema, seolah menegaskan situasi awkward ini. Budi merasakan semua mata tertuju kepada mereka. Ibarat panggung terbuka, semua yang ada ingin tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Dika tersenyum, tetapi tidak sepenuhnya tulus. Ini bukan tempat yang baik untuk itu. Budi menelan ludah, merasakan pahit di tenggorokannya. Dia benar-benar tidak ingin mempermalukan diri di sini, tapi semua rasa takut dan keraguan tidak bisa lagi ditahan. 1 menit saja, Dika. Izinkan aku bicara, dan jika kau tidak ingin mendengar, akan ku pergi. Budi merasakan tekanan di dadanya semakin menumpuk, tapi ia harus melanjutkan, ia tidak bisa mundur lagi. Tiba-tiba, Dika mengangguk pelan, semacam persetujuan. Baiklah, ayo keluar. Dengan langkah hati-hati, mereka beranjak ke teras yang tenang. Suara musik dan tawa menghilang seiring dengan langkah mereka, menggantikan kehangatan dengan sedikit angin malam yang lebih sejuk. Di sana, di luar kebisingan, Budi merasakan dunia hanya berputar di antara mereka. Dika menunggu, seolah memberi kesempatan bagi Budi untuk melanjutkan. Hari-hari ini aku merasa terasing, Budi memulai, suara lembut namun tegas. Aku merindukanmu. Kita dulu berbicara setiap hari, berbagi cerita. Kenapa semua ini harus berakhir? Kenapa kita tidak bisa memahami satu sama lain lagi? Dika menggerakkan bibirnya, tetapi tidak mengeluarkan suara. Dia tampak berjuang dalam pikirannya sendiri, antara menginginkan kehadiran Budi dan rasa sakit yang terus membayangi. Selama ini aku ingat bagaimana kau selalu bisa membuatku tertawa, bagaimana kau selalu ada di sisiku saat aku butuh seseorang, Budi melanjutkan, suara nasib penuh. Tapi, sepertinya sekarang hanya ada jarak dan ketidakpahaman antara kita. Seketika, Dika menatap Budi dengan tajam. Apakah itu semua? Hanya rindu? Jika memang semua ini hanya ingin kembali ke masa lalu, kita tidak akan menyelesaikan masalah yang ada. Ada raut kemarahan di wajah Dika, tetapi di balik kemarahannya, Budi bisa merasakan kepedihan yang lebih dalam. Mungkin Dika juga merasa terjebak, mungkin Dika pun tidak tahu harus berbuat apa. Budi merasakan jantungnya berdegup kencang. Apakah ada harapan di antara mereka? Apakah sekadar rindu akan cukup untuk membangun kembali apa yang hilang, atau kenangan buruk yang mereka ciptakan lebih mengikat dari sekadar kata-kata? Dika mulai berbicara, tetapi suara mereka ditutupi oleh keramaian dari dalam rumah. Budi senang dan juga cemas, apa yang akan diungkapkan Dika kali ini akan mengubah segalanya atau malah memperburuk keadaan? Dan saat suara Dika mulai menjelaskan, Budi merasa ada sesuatu yang lebih dalam sebuah rahasia, yang bisa jadi mengubah seluruh jalur hidup mereka selamanya. Sebuah kebenaran yang selama ini terpendam, siap untuk terkuak. Dika menarik napas dalam-dalam, mencoba menata pikirannya. Suasana di luar terasa semakin dingin, seolah memberikan tekanan yang lebih pada pembicaraan mereka. Budi, katanya, suaranya rendah, kau tidak mengerti, ada hal-hal yang tidak bisa kita kembali seperti semula. Budi merasa terjebak di antara harapan dan ketidakpastian saat mendengar setiap kata Dika. Ada sesuatu tentang istilah kembali yang justru terasa semakin menakutkan. Jadi apa yang kau inginkan? Apakah kita hanya mengubur semua ini dan berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja? Dika menatap Budi, tatapannya mengandung rasa kesal dan ragu. Kau mungkin melihatku hanya sebagai teman,
tapi aku berjuang dengan diriku sendiri. Jika kita mencoba untuk kembali, aku takut kita hanya akan memperburuk keadaan. Jantung Budi berdegup lebih cepat. Kenapa Dika tidak mengerti? Aku tahu kita berdua telah melakukan kesalahan, sahut Budi, berusaha menekankan perasaannya. Tapi kita juga punya kenangan indah. Apakah kita harus membuang semuanya hanya karena kesalahan yang terjadi? Budi melihat Dika terdiam. Sekilas, ia memandangi bintang-bintang yang berkelip di langit malam seolah langit menghitung segalanya untuk mereka. Dia ingin berbagi keindahan itu dengan Dika, ingin mengingatkan betapa menggembirakannya saat-saat sederhana ketika mereka berada di samping satu sama lain. Kalau saja segala sesuatunya sesederhana itu, Dika berkata, menggelengkan kepala dengan penuh penyesalan. Kau hanya melihat sisi indah dari persahabatan kita, Budi. Tapi ada lebih banyak yang terjadi, lebih banyak yang tidak kau ketahui. Lebih banyak? Budi bertanya, suaranya nyaris berbisik. Rasa penasaran dan khawatir mulai menyatu di dalam dirinya. Apa maksudmu? Dika menatap langit seolah mencari kata-kata yang tepat. Tahun lalu, ada sesuatu yang terjadi, sesuatu yang mengubah segalanya. Dan aku tidak ingin itu menghancurkan kita lebih jauh. Itu sebabnya aku memilih menjauh. Apakah itu tentang keluargamu? Budi menyelidik, teringat beberapa berita yang telah ia dengar. Tentang warisan? Tentang sesuatu yang hilang? Dika tampak terkejut. Bagaimana kau tahu tentang itu? Kau bahkan tidak pernah bertanya. Aku mendengar dari teman-teman kita, Budi menjawab, matanya tak pernah lepas dari wajah Dika. Tapi itu bukan alasan untuk menjauh. Kita bisa menghadapi semuanya bersama-sama, Dika, seperti dulu. Namun, Dika tampak semakin ragu. Tiba-tiba, ia menundukkan kepala, menyembunyikan wajahnya. Kadang-kadang, saat kamu memberi terlalu banyak, kehilangan itu membuatmu merasa kosong. Dan idealisme tentang kembalinya masa lalu kadang hanya ilusi. Dika berbisik lagi, apalagi setelah semua yang terjadi dalam keluargaku, aku bahkan tidak ingin berurusan dengan sana. Budi merasa hatinya teriris, merasakan kedalaman ketakutan dan kesedihan di balik setiap kata yang diucapkan Dika. Dika, apapun yang terjadi di keluargamu, kita bisa melewatinya bersama. Aku di sini untukmu. Mereka terdiam sejenak, angin berhembus lembut, mengisi kekosongan yang ada di antara mereka. Budi ingin sekali Dika bisa membagikan beban yang selama ini ditanggung sendiri. Tapi yang tidak kau harapkan. Dika mulai lagi, terhenti sesaat. Kaitanku dengan semua ini lebih dalam dari yang kau pikirkan. Ada yang mengawasi kita, Budi. Warisan itu bukan hanya tentang uang. Segera, jantung Budi berdetak lebih cepat. Apa maksud Dika? Rasa dahaga akan kebenaran membuatnya ingin menggenggamnya erat. Apa maksudmu dengan itu? Apakah ada yang mengancammu? Dika mengangkat wajahnya, matanya kini penuh dengan determinasi. Ada hal-hal yang lebih besar dari sekadar uang. Aku akan menjelaskan semuanya jika kita punya waktu, tapi secara bersamaan, aku takut. Malam semakin sunyi, saat Budi merasa klik di dalam hatinya. Kebenaran tersembunyi yang mungkin bisa mengubah segalanya membawa mereka kembali bersama atau justru memperjelas lebih banyak jarak di antara mereka. Dalam keraguan dan kecemasan, satu pertanyaan terlintas di benaknya. Momen kebenaran telah tiba. Apakah kita akan bisa menghadapi semua ini bersama? Dika terlihat serius, matanya menatap tajam Budi, seakan mencari kekuatan di dalamnya. Beberapa detik berlalu sebelum akhirnya ia berani membuka mulut.
Ada seseorang. Seseorang yang tidak senang dengan keadaan ini. Dia berusaha mengintimidasi keluargaku, dan aku tidak ingin kau terjebak dalam permainan mereka. Dengan setiap kata yang diucapkan, beban di udara semakin terasa berat. Budi merasa seolah ada angin yang mendesak dari semua arah, dan semua itu berasal dari ketidakpastian misterius yang menghadang mereka. Dia pernah mendengar tentang rumor itu, tentang langkah-langkah gelap yang diambil oleh orang-orang demi pelestarian warisan. Namun, ia tidak pernah membayangkan Dika terlibat secara langsung. Dika, siapa orang itu? Apa dia dari keluargamu? Budi tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Ketegangan di antara mereka semakin menyusut, seolah dunia sekitar ini memudar menjadi samar. Dika menggelengkan kepala, tidak, bukan keluargaku. Tapi seseorang yang berhubungan dengan warisan itu. Dia mungkin terlihat sederhana, tapi ada sesuatu yang sangat berbahaya di balik sikapnya. Pelan-pelan, ia mulai menjelaskan, sejauh yang bisa diceritakan tanpa memberikan terlalu banyak detail yang mengguncang. Dia bisa mengontrol banyak hal. Cuaca bisnis yang buruk, kecelakaan kecil, kebocoran informasi. Dan dia tidak segan-segan melakukan lebih banyak jika merasa terancam. Dika menambahkan, suaranya bergetar. Budi merasa kakinya goyah. Jadi kau takut untuk melawan dia? Takut untuk kembali ke kehidupanku? Suara Budi sedikit meninggi, mengisyaratkan kekesalan sekaligus kekhawatiran. Dika menunduk lagi, seolah kata-katanya menemukan jalan kembali ke dalam dirinya yang rentan. Budi, tidak hanya untukku, Dika berkata lembut, tapi untuk kita semua. Jika kita bergerak sembarangan, kita mungkin akan terjebak dalam sesuatu jauh lebih besar dari sekadar warisan ini. Aku tidak ingin kau tersakiti. Kalau begitu, kita harus melawan. Budi bersikeras, menolak untuk mundur. Kita tidak boleh membiarkan ketakutan menguasai kita. Kita bisa mencari dukungan, menyerang balik, atau bahkan mencari cara untuk membongkar semua ini. Kita tidak sendirian, Dika. Sekali lagi, Dika terdiam. Ia memandang Budi dengan campuran kekaguman dan ketakutan baru. Budi, bagaimana jika semua ini salah? Bagaimana jika kita hanya memperburuk keadaan? Ada kalanya bersembunyi adalah yang terbaik, meskipun itu terasa menyakitkan. Bersembunyi tidak akan menyelesaikan apapun. Kita perlu berani menghadapi, Dika. Budi merasa semangatnya membara, suara hatinya ingin menyemangati sahabatnya untuk tidak mundur. Pikiran Budi mulai berputar, berusaha mencari solusi. Mungkin kita harus mencari informasi. Kita bisa hubungi orang-orang yang tahu tentang hal ini. Kita tidak bisa melakukan ini sendirian. Berisiko, Budi, kau bisa jadi target. Dika menjawab pelan, tetapi Budi bisa merasa bahwa ia mulai terpengaruh oleh ketegangan ini. Tapi aku tidak bisa membiarkanmu menghadapi semuanya sendiri. Jika kau berusaha, aku pasti harus berada di sini di sampingmu. Budi menegaskan, nadanya mengandung keinginan tulus untuk mendukung Dika dengan segala cara. Malam terasa semakin larut, dan angin dingin berhembus mendesak. Dalam sekejap, keduanya terdiam, membiarkan perasaan mendalam ini mendorong mereka ke arah yang lebih jelas. Apakah mereka akan melangkah maju bersama atau justru terjebak lebih jauh? Mungkin ada satu cara untuk kita memulai, Dika akhirnya berkata, suaranya bergetar dengan harapan. Tapi kita perlu berhati-hati. Jika kita berani menyelidiki lebih jauh, bisa saja kita justru diburu. Sementara harapan mengisi tiap celah hati mereka, satu pertanyaan kembali muncul dalam benak Budi. Bisakah kita benar-benar berani cukup untuk menjalani kebenaran yang tersembunyi ini bersama? Budi menggelengkan kepalanya,
berusaha mengusir pikiran pesimis yang mengintai. Ia menatap Dika, melihat kegundahan di wajahnya. Kita pasti bisa, Dika. Kita perlu menemukan cara, tegasnya, meski di dalam hatinya bimbang, suasana di ruangan itu terasa semakin tegang. Mereka berdua bingung, terjebak dalam pilihan yang sulit. Dika merasa terisolasi, tetapi ada sesuatu di mata Budi yang memberi sedikit keyakinan. Pikirannya terbang ke masa lalu, saat mereka berdua bermain bersama, menyusun mimpi-mimpi kecil. Kini, mimpi itu seperti berhadapan dengan badai yang mengancam. Baiklah, Dika menghela napas berat, tapi kita harus hati-hati. Rencana kita harus sabotase sekaligus diam-diam. Kita tidak mau membuatnya semakin marah. Budi mengangguk, merasa ada ketegangan baru di antara mereka. Apa kau punya ide tentang siapa yang bisa kita hubungi? Tanyanya. Sisi strategis dalam diri Budi berkolaborasi dengan semangat melawan yang menyala. Dika menggaruk kepala, merenung sejenak. Mungkin ada beberapa orang di komunitas kita yang tahu lebih banyak tentang orang ini. Kita bisa mulai dari sana. Atau mungkin, ia berhenti sejenak, aku punya seorang sepupu yang sangat paham tentang dunia bisnis. Dia mungkin bisa membantu. Kalau begitu, kita harus segera menemuinya, suara Budi penuh semangat. Jantungnya berdetak cepat, seolah bersiap untuk memulai petualangan baru. Dika terlihat ragu. Aku hanya tidak ingin membuat masalah lebih besar. Sekali kita memasuki dunia ini, sulit untuk keluar. Budi memahami ketakutan Dika. Ia tahu bahwa bukan hanya mereka yang terancam, tetapi juga keluarganya. Tapi Budi merasa, jika mereka melawan sekarang, mungkin ada harapan untuk mengubah segalanya. Dika, kita sudah terlalu dalam. Kita harus berani menghadapi yang lebih buruk sebelum benar-benar terjebak. Keduanya terdiam, seolah bersiap menghadapi serangan apapun yang akan datang. Dalam keheningan malam yang mendalam, suara angin berdesir lembut, seolah mengingatkan mereka akan keadaan tak pasti di luar sana. Kalau begitu, Dika bersuara pelan, kita perlu merumuskan rencana. Kami bertemu sepupuku malam ini. Dia akan bisa memberikan petunjuk lebih banyak. Budi merasakan adrenalin bergetar dalam dirinya. Menghadapi seseorang yang misterius dengan kekuatan yang tak terduga, tidaklah mudah. Namun, harapan membuat Budi mengabaikan rasa takutnya. Apa kau yakin kita bisa bertahan? Tanyanya, tidak bisa menahan rasa cemasnya. Satu-satunya cara adalah melawan. Dika menjawab tegas, wajahnya menunjukkan determinasi baru. Kalau bukan kita, siapa lagi? Seolah terlecut oleh kata-katanya sendiri, Budi merasakan kebangkitan semangat. Oke, kita harus siap untuk segalanya, termasuk menerima konsekuensi dari apa yang akan kita lakukan, ucapnya dengan suara bergetar, namun penuh keyakinan. Saat mereka bersiap, suasana malam menjelang semakin berat. Keduanya merasakan ketegangan yang sama. Bergandeng tangan, mereka keluar dari ruangan, berhadapan dengan kegelapan yang menanti di luar. Namun, saat mereka melangkah keluar, kegelisahan menyelinap di hati mereka. Dika menoleh ke arah Budi dan bertanya, apa kau yakin kita sudah siap untuk menghadapi semua ini? Saat itu, Budi merasakan jantungnya berdegup kencang. Dalam pikirannya muncul satu pertanyaan mendalam, apa hal-hal yang terburuk bisa terjadi, dan apakah mereka cukup berani untuk menghadapi konsekuensinya? Malam tiba dengan keheningan yang mengancam. Budi dan Dika melangkah perlahan, kaki mereka seakan terasa berat, seolah setiap langkah membawa beban yang semakin dalam. Jalan setapak menuju rumah sepupu Dika terasa panjang. Masing-masing terbenam dalam pikiran mereka sendiri, berusaha menemukan kekuatan untuk melangkah lebih jauh.
Dika, jika semuanya berjalan buruk apa yang akan kita lakukan? Tanya Budi, suaranya bergetar. Dia sudah merasakan tekanan di dadanya. Gak tahu, Budi. Kita hanya perlu percaya pada insting kita, Dika menjawab, meskipun ragu. Dia tahu, mereka akan menghadapi pihak lawan yang bukan hanya sekadar penjahat, tetapi juga seseorang yang bisa merusak segala impian di depan mereka. Ketika mereka sampai di depan rumah sederhana sepupu Dika, suasana terasa sedikit lebih tenang. Lampu-lampu kecil menyala di pekarangan, memberikan sedikit harapan di tengah gelapnya malam. Dika mengetuk pintu, dan beberapa detik kemudian, suara nyaring memecah keheningan. Masuk. Di dalam, Dika dan Budi disambut dengan hangat oleh sepupu Dika, Rina, yang adalah seorang pengusaha muda. Rina menyuguhkan minuman sambil mengamati kedua sahabat itu dengan teliti. Kalian terlihat seperti baru saja bertarung dengan monster, ujarnya sambil tersenyum. Di balik senyumnya, Budi merasakan ketegangan. Rina, kita butuh bantuanmu, kata Dika langsung, tanpa bertele-tele. Dia tahu waktu tidak berpihak pada mereka. Setelah menjelaskan situasi mereka, Rina memejamkan mata sebentar. Kalian sudah berani masuk ke dalam ranah bisnis yang berbahaya. Sangat penting untuk mengetahui siapa lawan kalian dan apa motivasi mereka, katanya dengan nada serius. Budi mendengarkan dengan seksama, mencatat setiap detail. Rina mulai menjelaskan tentang seorang pengusaha bernama Leo, sosok yang berpengaruh dan ditakuti di komunitas. Leo punya banyak cara untuk mengendalikan orang-orang di sekitar dia. Jangan sekali-sekali meremehkan strateginya, ingat Rina, kepala Budi berputar, menyusun semua informasi yang baru saja didapat. Dia merasa, satu kesalahan kecil saja bisa berakibat fatal. Bagaimana kita bisa mengalahkan dia? Tanya Budi dengan hati-hati. Suara harapannya menembus kegundahan di hatinya. Rina tersenyum tipis. Kalian perlu tahu kelemahannya. Setiap orang memiliki titik lemah. Temukan itu, dan kalian mungkin bisa menghadapinya. Kemudian, dia menggenggam tangan masing-masing Budi dan Dika. Tapi ingat, ini bukan hanya tentang kalian. Ini berhubungan dengan banyak orang, keluarga, dan teman-teman. Jangan berpikir kalian berjuang sendirian. Di antara raut wajah tegang, meninggalkan ruang tamu Rina, Budi merasakan ikatan yang lebih kuat antara mereka. Rencana ini bukan hanya tentang mereka, tetapi ada banyak jiwa yang bergantung pada keputusan yang mereka ambil. Berjalan pulang, sebuah pemikiran melintas dalam pikiran Budi. Apakah mereka sudah siap mengorbankan semua untuk memerangi sistem? Rasanya, semangat melawan itu perlahan menjalar dalam diri mereka. Saat mereka mendekati sudut jalan, Dika menghentikan langkahnya. Budi, bagaimana kalau kita salah langkah? Bagaimana kalau semua usaha ini sia-sia? Budi menarik napas dalam-dalam, berusaha meyakinkan diri. Selama kita berjuang untuk kebenaran, tidak ada yang sia-sia. Kita berhutang pada diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai untuk menjelajahi jalur ini. Kata-kata itu menggantung di udara, meresap dalam perasaan mereka. Dengan langkah pasti, mereka melanjutkan perjalanan, menyadari bahwa waktu berpacu melawan mereka. Momen itu adalah awal dari segala sesuatu, sebuah perjalanan yang akan menguji batas keberanian mereka. Saat itu, suara derit pintu mengingatkan mereka kembali ke kenyataan. Kita harus segera bertindak, Dika. Kita tidak bisa berlama-lama, Budi berujar. Dan seperti aliran sungai yang tak terhentikan, mereka merasakan momentum baru menggulung. Namun, apa yang sebenarnya menanti di hadapan mereka? Apakah mereka akan berhasil menemukan titik lemah Leo,
atau justru terjebak di dalam jaring yang lebih rumit? Hari berikutnya, matahari terbit dengan sinar lembut yang mencoba menembus kabut ketegangan di hati Budi dan Dika. Mereka duduk berhadapan di sebuah warung kopi kecil, secangkir kopi hangat di depan mereka. Suasana yang seharusnya menenangkan justru semakin menciptakan rasa cemas di dalam dada. Dika, kita harus membuat rencana, kata Budi, menenangkan dirinya sendiri dengan membelai cangkir kopi. Rina bilang kita perlu tahu kelemahan Leo, dan kita harus mencarinya. Ya, mungkin kita bisa mulai dengan bertanya pada orang yang pernah bekerja dengannya. Siapa tahu mereka punya informasi, sambung Dika, mengangguk. Namun, di kepalanya masih terbayang wajah Leo yang menakutkan, sosok yang seolah memiliki kekuasaan dan pengaruh tanpa batas. Mereka pun memutuskan untuk berkunjung ke sebuah kafe yang sering dikunjungi oleh para pengusaha. Tempat di mana gosip mengalir deras, tempat di mana rahasia terkecil pun bisa terdengar. Keduanya bergegas menuju lokasi tersebut, berharap dapat mendengar jejak informasi yang bisa membawa mereka lebih dekat pada titik lemah Leo. Sesampainya di kafe, Ben, seorang mantan karyawan Leo, duduk sendirian di pojok ruangan. Ia terlihat gelisah, jelas merasakan beban di punggungnya. Dika mengisyaratkan kepada Budi untuk mendekatinya. Ben? Dika memanggil dengan suara lembut. Apa kita boleh duduk? Ya, silakan, jawab Ben, menggeser kursi secara canggung. Wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya, seolah mengingat kembali kenangan pahit saat bekerja untuk Leo. Ben, kami hanya butuh informasi sedikit tentang Leo, Budi berkata. Kami mendengar bahwa kamu pernah bekerja dengannya. Bisakah kamu membantu kami? Ben terlihat ragu, matanya melirik ke sekeliling, seakan mengkhawatirkan sesuatu. Aku tidak tahu apakah aku seharusnya suaranya bergetar, dan Budi bisa merasakan ketakutan yang mendalam dari dalam diri Ben. Dika menempatkan tangannya di atas tangan Ben. Kami tidak ingin membuatmu masalah. Ini sangat penting bagi kami. Tolong. Setelah beberapa detik menimbang, Ben menghela napas dalam-dalam. Oke. Tapi kau harus mengerti, Leo bukanlah orang yang mudah ditangani. Dia memiliki banyak cara mengintimidasi orang agar tidak berbicara. Maksudmu? Budi bertanya, mendekatkan wajahnya, jantungnya berdebar-debar. Dia punya banyak pengaruh. Banyak orang merasa lemah dan takut. Jika kalian berani melawannya, kalian harus benar-benar siap menghadapi konsekuensinya. Ben memperingatkan, matanya melebar. Budi berusaha mencerna kata-kata Ben, dan Dika pun bertanya-tanya apa yang mungkin akan terjadi setelah ini. Namun, mereka tidak bisa mundur. Mereka sudah terlalu jauh terlibat. Ben, apakah ada sesuatu yang bisa kami gunakan? Suatu hal yang bisa menjadi kelemahan Leo? Dika menekankan. Ben terdiam sejenak, berpikir keras. Dia pernah punya masalah besar dengan salah satu bisnisnya. Banyak pengusaha yang diam tentang itu karena takut, tapi aku bisa menghubungkan kalian dengan seseorang yang tahu lebih banyak tentang itu. Mata Budi dan Dika berbinar. Siapa? Dia adalah sahabatku, Daniel. Dia pernah terlibat dalam kasus itu. Tapi kalian harus sangat berhati-hati menghubungi Daniel, bisa berisiko. Satu kebenaran baru mulai terungkap. Namun, semakin banyak mereka mencari tahu tentang Leo, semakin besar ketakutan yang menghantui mereka. Ini bukan hanya tentang mereka, tetapi perjalanan ini sudah menjadi perjalanan kolektif yang melibatkan keselamatan banyak orang. Semangat untuk mengalahkan Leo memercik dalam diri mereka, tetapi apakah mereka akan memiliki cukup kekuatan untuk menghadapi apapun yang datang? Menghadapi Leo adalah satu hal, tetapi melindungi semua yang mereka cintai adalah hal yang lebih penting. Budi menatap Dika dengan rasa saling memahami.
Kita harus segera membuat rencana. Ketika mereka berdiri untuk pergi, rasa ketidakpastian menusuk jantung mereka. Kapan saatnya mereka harus melangkah ke hadapan Leo? Apakah saat itu akan membawa kemenangan atau justru kehancuran bagi mereka? Budi dan Dika berdiri di depan rumah sepupu Dika, jantung mereka berdegup keras. Malam semakin gelap, ketegangan menggantung di udara. Setiap langkah menjelang pertemuan itu terasa semakin berat. Pikirannya berputar-putar, apakah semua ini sepadan? Ketika mereka mengetuk pintu, suara Rina menyambut hangat, memberi sedikit harapan dalam kebimbangan. "Masuk!" Rina mengulurkan tangan sambil tersenyum, tetapi di balik senyumnya, Budi melihat kekhawatiran. Mereka bercerita singkat tentang situasi yang sedang dihadapi. Rina, dengan bijaknya, langsung memberi nasihat penting. "Cobalah untuk tidak membakar jembatan. Setiap langkah harus kalian pertimbangkan matang-matang," katanya, menatap tajam seperti pembaca di antara barisan syair yang tersisa. Keputusan mereka untuk menghadapi Leo semakin menguatkan tekad. Berani mencakup banyak hal itu adalah seruan yang digenggam kuat oleh mereka. Dengan dukungan Rina, mereka mengatur rencana untuk menghubungi Daniel, teman band yang tahu lebih banyak tentang jejak gelap Leo. Jika semua berjalan lancar, mereka bisa menemukan titik lemah dalam bisnis gelap Leo. Hari pelaksanaan rencana tiba, suasana tegang menyelimuti pagi yang cerah. Dengan langkah mantap, Budi dan Dika menuju kafe yang disepakati untuk bertemu Daniel. Setiap langkah terasa berat, seperti beban tanggung jawab menggantung di pundak mereka. Saat mereka memasuki kafe, Budi merasakan debar jantungnya semakin cepat. Mereka melihat sosok pria yang dikenal Daniel, duduk sendirian di sudut. "Saya Daniel," sapa pria berpenampilan rapi itu, dengan senyum dingin yang menyisakan banyak pertanyaan di benak Budi. "Kalian punya informasi tentang Leo?" Dengan cepat, Budi menyampaikan segala hal yang mereka ketahui. Daniel mendengarkan seksama, kemudian mulai menjelaskan dengan hati-hati. "Leo punya banyak musuh, beberapa orang yang bisa kalian andalkan untuk membantu. Tapi, berhati-hatilah, setiap keputusan bisa menjadi bumerang." Budi dan Dika saling memandang, setiap patah kata Daniel menambah keyakinan dan kekhawatiran sekaligus. Namun, api keberanian mereka tetap menyala. "Apa yang harus kami lakukan selanjutnya?" tanya Dika. "Pertama, kalian perlu menyusun tim. Seseorang yang kalian percayai," kata Daniel. "Selanjutnya, cari tahu semua yang bisa kalian dapatkan tentang Leo. Dia punya keterikatan bisnis yang rumit." "Ide bagus," tambah Budi. "Kita tahu di mana kita bisa mendapatkan informasi lebih lanjut." Mereka membuat daftar dan mulai menghubungi orang-orang di komunitas. Dalam setiap langkah, dukungan membanjiri hati mereka. Mereka tidak sendirian. Beberapa minggu berlalu, dengan setiap pertemuan dan diskusi yang meningkatkan risiko. Namun, keberanian mereka menjadi kekuatan utama. Kabar buruk mulai menyebar dari Leo, tindakan balas dendam yang menyasar semua yang berani menentangnya. Ketegangan tinggi di tengah ancaman yang mengintimidasi, sementara mereka bersiap untuk melawan. Sebuah ketukan di pintu membawa berita yang menegangkan. Seseorang telah merencanakan langkah balasan, menyusup ke dalam hidup mereka. Seluruh dunia seakan runtuh sementara waktu, memaksa Budi untuk memikirkan apa artinya keluarga, sahabat, dan perjuangan. "Jika kita tidak bertindak sekarang, semuanya bisa lebih buruk," Dika berujar, segalanya terlihat di wajahnya. "Kita harus cepat." Dalam perjalanan mereka menuju markas Leo, persiksaan mendalam dimulai. Setiap detik berharga, mati-matian mereka berusaha melewati setiap rintangan yang menghalangi. Dalam kilas balik, semua yang mereka hadapi melewati kebanggaan,
Persahabatan yang retak membuat mereka mengingat betapa berharganya hubungan ini. Ketika semuanya merasa siap, detakan jantung Budi sudah mengaburkan batasan antara ketegangan dan keberanian. Kita pasti bisa melakukannya. Ini untuk kita semua. Teriaknya pada saat terakhir sebelum keputusan yang tak terelakkan. Di depan gedung megah Leo, Budi menggenggam tangan Dika. Di bawah bayangan gelap kekuatan Leo, mereka menyiapkan diri, ingin menciptakan sebuah petualangan yang bisa mendefinisikan kembali ikatan mereka, mungkin tidak hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk menemukan arti sejati dari keluarga dan teman. Di tengah riuhnya konfrontasi yang mendebarkan, harapan bercahaya memancar di antara gelapnya dunia yang mereka hadapi. Bersama-sama mereka bukan hanya bertarung untuk warisan, tetapi menyusun kembali hidup yang baru, bersatu, dan tak terpisahkan. Satu langkah berani ke depan, kemenangan sejati sudah menunggu di Cakrawala. Jangan lewatkan kisah menarik selanjutnya. Kalian harus berlangganan sekarang agar tidak ketinggalan video eksklusif horor ini. Beri like sekarang untuk memberi makan algoritma dan dukung kami. Komentari reaksi dan teori kalian tentang akhir cerita ini. Dan terakhir, jangan tunda bahkan 1 detik lagi untuk membagikan video ini dengan 5 teman yang perlu melihat kesimpulan ini.